Yang ditinggalkan pada bulan Ramadan bukan melaksanakan ibadahnya, tapi penyebaran virusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Zona Populer, kembali lagi dengan saya Sondang Sucia dan masih bersama Buya kita, Buya Residin. Nah, dalam pembahasan kali ini yaitu kita akan masih membahas mengenai COVID-19 yang sama-sama kita ketahui bahwasanya tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan ya Buya ya. Iya. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, sedangkan kondisi kita terkhususnya di Indonesia itu masih bisa dikatakan itu masih bermasalah mengenai COVID-19 Bu ya. Nah, mengenai ibadah kita nanti ketika pas di bulan Ramadan, ini bagaimana nih Bu ya tanggapan Bu ya mengenai sholat kita atau ibadah kita ini Bu ya? Terima kasih. Pada bulan Ramadan, pertama ibadah yang bersifat individual. Semua kita melaksanakan ibadah yang bersifat individual sebagaimana yang biasa kita laksanakan pada tahun sebelumnya. Puasa, baik ada COVID maupun tidak ada COVID, kita tetap wajib berpuasa. Melaksanakan ibadah sholat wajib, baik ada COVID maupun tidak ada, kita tetap wajib melaksanakan sholat wajib. Yang jadi persoalan adalah kalau melaksanakan ibadah sunat seperti sholat tarawih, ibadah sunat yang dilaksanakan secara berjamaah, atau sholat idul fitri pada hari raya dilaksanakan ibadah sunat dalam bentuk berjamaah. Terhadap hal yang demikian itu akan berbeda penerapannya. Pertama, bagi orang yang terkena virus COVID-19 disarankan untuk tidak melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Yang dilarang itu bukan sholatnya, yang dilarang itu menyebarkan virusnya. Ketika mereka hadir kepada tempat-tempat untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, sesungguhnya mereka sedang menyebar virus-virus yang akan terjangkit kepada orang yang lain. Menyebarkan virus ini yang tidak boleh. Oleh karena itu, bagi yang terkena virus COVID-19, baik bentuknya suspek, kalau suspek memang tidak dilarang sama sekali ya, tidak boleh untuk melaksanakan ibadah sunat secara berjamaah, termasuk dalamnya melaksanakan sholat sunat tarawih dan melaksanakan sholat idul fitri. Sedangkan bagi yang tidak terkena bagaimana? Nah, sama dengan kondisi-kondisi yang disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14. Bagi yang tidak terkena, apabila mereka berada pada wilayah terkena virus corona, jangan laksanakan ibadah yang sunnah secara berjamaah pada bulan Ramadan. Orang di Jakarta melaksanakan ibadah tarawih, silahkan mereka laksanakan, hukumnya sunat. Laksanakanlah di rumah masing-masing agar tidak terkena atau terjangkit virus corona ini tadi. Sedangkan bagi wilayah-wilayah yang tidak terkena virus corona, sama pada bulan Ramadan mereka tetap punya kewajiban, tetap disunnahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah secara berjamaah, baik sholat tarawih maupun untuk melaksanakan sholat idul fitri. Nah begini, inilah yang membedakan antara ibadah di luar di hari-hari biasa dengan hari-hari yang ketika terkena virus corona ini tadi. Nah itu Mas. Oh gitu. Oh, berarti kalau dalam bulan puasa ini kita tetap menjalankan aktivitas ataupun tetap kita menjalankan rutinitas kita untuk melakukan Ibadah, ibadah, berpuasa, tetap kita berpuasa. Yang tidak boleh yaitu untuk mencegah ya Bu ya, untuk mencegah supaya kita tidak terinfeksi COVID-19, yaitu untuk melakukan social distancing ya Bu ya. Iya, betul. Tetap melakukan social distancing. Nah, gitu loh kawan-kawan sahabat populer. Jadi di video kali ini mengenai ibadah sholat di bulan puasa,
kita juga harus mempersiapkan diri supaya kita bisa terhindar dari COVID-19 Bu ya. Iya. Dan satu lagi Bu ya, mengenai ibadah di bulan Ramadan ini, apakah nanti di bulan Ramadan ini kan adalah bulan yang penuh dengan kenikmatan Bu Iya, ya, betul. penuh dengan kenikmatan. Apakah nanti ketika sholat orang-orang yang berada di wilayah yang di luar jangkauan COVID-19, apakah boleh kita melakukan sholat tarawih Bu ya? Ya. Bahwasanya melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini mendapatkan pahala yang besar. Iya, Bu. Di antara hadisnya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Orang yang menghidupkan bulan Ramadan, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Menghidupkan bulan Ramadan ini artinya melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Saya katakan tadi, yang ditinggalkan pada bulan Ramadan bukan melaksanakan ibadahnya, tapi penyebaran virusnya. Ibadah tarawih tetap kita laksanakan di rumah. Kalau kita laksanakan di masjid, maka ada potensi untuk penyebaran virus di sana. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan ibadah yang besar apabila kita hidupkan dengan secara baik. Dengan syarat, tinggalkan penyebaran virus corona. Ada yang lagi ngetren loh sekarang ini. Apa tuh Bu ya? Membayar zakat sebelum bulan Ramadan. Nah ini aneh. Zakat fitrah. Itu bagaimana tuh Bu ya? Membayar zakat sebelum bulan Ramadan nih Bu ya? Nah, ada sebuah himbauan yang memerintahkan agar kita membayar zakat cepat. Biasanya kita membayar zakat fitrah itu diwajibkan pada malam tanggal 1 Syawal. 1 Syawal Bu ya. Sekarang sudah ada himbauan agar membayar zakat fitrah Jauh. bahkan sebelum bulan Ramadan kita sudah bayar zakat fitrah. Nah, boleh tidak yang demikian? Ini tentu menjadi polemik yang luar biasa di tengah masyarakat. Pertama, kewajiban membayar zakat fitrah itu apabila seseorang itu hidup dalam 2 masa. 2 masa. Apa yang dimaksud dengan 2 masa? Pertama, ia hidup pada bulan Ramadan dan hidup pada malam tanggal 1 Syawal. 1 Syawal ya. Kalau dia misalnya lahir tanggal 29 Ramadan, waktu asar, maka dia sudah punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Oh gitu Bu ya. Yang membayar orang tuanya. Iya. Orang tuanya sudah membayar zakat fitrah, karena dia hidup dalam 2 alam, yaitu pada bulan Ramadan dan pada malam tanggal 1 Syawal. Pembayaran zakat fitrah ini itu ada 3 model. Pertama, mubah. Mubah. Mubah artinya waktu yang boleh untuk membayar zakat fitrah. Itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, dalam kondisi COVID Corona ini, apabila dibayar sebelum Ramadan bagaimana? Ulama mengatakan ini perkara mubah. Mubah artinya dibolehkan. Dibolehkan. Boleh dia membayarnya sebelum bulan Ramadan dikarenakan fungsinya yang luar biasa untuk membantu orang-orang yang tidak bisa kerja, orang yang kena PHK, orang yang tidak punya penghasilan dikarenakan tidak bisa bekerja lagi karena mereka harus berdiam diri di rumah, sehingga harus dikumpulkan biaya-biaya dari mereka. Apabila setiap orang membayar 40.000 per orang, kita di Indonesia ini ada 200 juta umat Islam. 200 juta dikalikan 40.000, sudah berapa triliun itu dana terkumpul. Itu dari umat Islam saja. Saya pikir ini bisa membantu orang-orang miskin yang ada di Indonesia. Jadi bisa kalau kita salurkan secara baik. Yang kedua, ada waktu wajib membayar zakat fitrah. Waktu wajibnya itu yaitu pada malam 1 Syawal. 1 Syawal. 1 Syawal. Itu sudah
wajib dia untuk membayar zakat fitrah. Sedangkan ada waktu yang dia bayar zakat fitrah itu hanya menjadi sedekah biasa saja. Apabila khatib sudah turun dari mimbar, apabila sudah dilaksanakan sholat Idul Fitri, rupanya belum bayar, dia bayar juga zakat fitrahnya, maka ia akan menjadi sedekah biasa saja. Nah, paling tidak ketika kita membayar zakat fitrah dalam kondisi COVID sekarang ini, lebih cepat kita membayarnya, lebih cepat pula kita bisa membantu kawan-kawan kita yang membutuhkannya. Saya pikir demikian. Oke, terima kasih banyak atas penuturan dari penyampaian dari narasumber kita, Buya Rasidin. Semoga apapun yang disampaikan bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita tarik ilmunya, dan juga bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang lain. Dan sebelumnya terima kasih banyak pada Buya yang telah sempat meluangkan waktunya kepada Zona Populer pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih ya Buya atas kehadirannya. Dan juga kepada sahabat Zona Populer, semoga kawan-kawan dapat menikmati dari hasil channel kami, hasil dari video kami, dan juga kepada kawan-kawan dari sahabat Zona Populer untuk terus update ya mengenai Zona Populer. Apapun nantinya silahkan tulis di kolom komentar kalau ada yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya itu. Terima kasih banyak, dan akhir kata saya Sona Sucia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.